tembok yang tebal, tidak ada perabotan, hanya ada tikar dan bantal, tidak ada selimut. Saya tahu tidak mungkin lolos dari penjara ini jika tidak ada yang sudi menolong. Mustahil saya selamat jika tidak ada mukjizat. Mudasir? Kamu Mudasir? Bagaimana bisa masuk kamar ini? Mudasir, kenapa? Kamu tidak kenal saya lagi. Saya Atika, istrimu. Dulu, kamu mengantar saya ke Jakarta. Kita berpisahan di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Kamu menulis di surat. Setelah mengantar saya, kamu langsung pulang ke kampung untuk mengurus sawah. Setahun lebih kita berkirim surat Mudasir. Tapi setelah musibah datang, surat-suratmu tidak datang lagi. Jangan pergi Mudasir. Jangan tinggalkan saya. Apa saya sudah tidak punya daya tarik lagi? Dulu, kamu sering bilang saya cantik. Saya memang cantik. Kecantikan yang alami, tanpa gincu dan bedak. Kamu suka saya apa adanya. Kamu sering bilang begitu. Ini saya, Atika. Saya tahu, penyiksaan ini bikin saya tidak secantik dulu lagi. Kalau ada cermin di kamar ini, mungkin saya bisa segera tahu. Bisa saja wajah saya seperti gombal busuk, bacin, tidak enak dipandang, bikin jijik ya Mudasir. Tapi Mudasir, kamu menikahi saya lahir dan batin kan? Bukan hanya menikahi wajah saya. Jika memang benar kamu di sini, tolong saya Mudasir. Keluarkan saya dari penjara ini. Lalu kita pulang kampung bersama-sama. Tidak perlu lapor kepada polisi Raja Diraja. Tidak usah repot lapor kepada Menteri Tenaga Kerja. Kita warga negara Indonesia, bukan warga negara Filipina. Beruntung mereka yang berasal dari Filipina. Bahkan presiden mereka pun peduli terhadap nasib tenaga kerja. Kita, kalau ada uang, diperas habis sampai tulang sumsum. Tapi kalau ada musibah, pura-pura tidak tahu, diabaikan. Ini kenyataan Mudasir. Kita hanya binatang penghasil devisa negara. Julukan pahlawan hanya slogan, bukan kenyataan. Hanya hayalan para birokrat yang baru saja menduduki kursi para pejabat agar terlihat bekerja di mata atasan yang dianggap punya rasa kesetiakawanan yang tinggi terhadap sesamanya. Sudahlah Mudasir, bicara tentang kekacauan penanganan para TKW seperti saya selalu bikin dada seketika sesak. Lebih sesak lagi dada kita karena kenyataannya terang benderang tidak pernah dianggap sebagai kenyataan. Mengapa? Mereka malas menanganinya. Tidak sudi, tangan kotor dan energi dihamburkan. Iya, karena tidak ada uang komisi yang melimpah dalam setiap kasus yang menimpa para TKW. Lagi pula, perlu pemahaman diplomasi agar para pejabat-pejabat kita diakui oleh negara-negara asing. Tapi kenyataannya, para pejabat kita selalu jadi bahan tertawaan. Karena yang dianggap bodoh, malas, tapi sok pintar. Problem bahasa pun jadi hambatan. Mana bisa memenangkan perkara jika pembahasan dilakukan dengan bahasa tarsam. Sebelum maju pun, kita sudah kalah terlebih dahulu. Akibatnya kita selalu jadi korban, dikorbankan.
buang air kecil. Di kamar seluas ini tidak ada kamar mandi dan WC. Ini hanya sebuah ruangan. Entah dulunya dipakai untuk kamar siapa. Mengapa saya bisa disekap di sini? Saya tidak bisa cerita di surat. Mana mungkin saya bisa berkirim surat? Saya tidak punya pulpen, kertas, perangko, amplop. Di sini tidak ada apa-apa. Terang kalau siang karena matahari, malam gelap pekat karena tidak ada lampu. Saya tersiksa, Mudasir. Saya tersiksa. Mengapa tidak menolong? Lihat bekas-bekas luka di badan saya. Sebelum saya dijebloskan ke penjara ini, saya dipukulin. Semua anggota keluarga majikan itu memukuli. Saya dipukuli dengan tangan, kepala, kaki, tempat besi, setrika. Saya tidak berdaya. Saya seperti bola sepak, kesana kemari tanpa bisa membela diri. Saya berteriak kesakitan. Bertanya, apa salah saya? Jawabannya hanya geramang dan teriakan pula. Lalu saya dipukuli bertubi-tubi. Apa salah saya? Kamu indon, bangsat, bajingan, pencuri, maling, tidak tahu diri. Hanya itu kata-kata yang saya dengar. Kata-kata yang diteriakkan berulang kali. Saya indon, bangsat, bajingan, pencuri, maling, tidak tahu diri. Apa salah saya? Demi Tuhan, saya tidak mencuri. Saya bukan pencuri. Tapi tidak ada pengadilan yang tidak memihak supaya diperoleh pembuktian. Saya bukan seperti yang mereka tuduhkan, Mudasir. Yang ada hanya ini, penjara ini. Sebelum saya dijebloskan ke sini, kepala saya ditutupi karung, lalu saya diseret. Dan sebelum pintu dikunci, karung mereka buka, dan saya ada di sini, di ruangan ini, sampai sekarang. Sudah berapa lama saya di sini? Lihat, bekas-bekas luka di badan saya sudah mulai mengering. Bisa saja sudah lebih dari sebulan. Bagaimana saya bisa bertahan? Saya dikasih makan 1 kali sehari, minum di termos plastik yang bocor. Saya makan dan minum di piring dan gelas yang kotor. Mudasir, kamu tidak akan pernah bisa membayangkan perlakuan apa yang sudah saya terima. Saya lebih pantas dianggap sebagai anjing. Saya dianggap bukan manusia lagi. Kekuatan hukum dalam hal ini tidak berdaya, sebab aparatnya sering pilih kasih. Mana mungkin mereka membela saya yang anjing, indon lagi. Saya yang datang hanya untuk merampok uang mereka. Tentu mereka lebih percaya kepada yang sama, yang sebangsa dan kaya. Bukan anjing seperti saya. Tapi Mudasir, demi Tuhan saya bekerja. Saya mendapat upah karena saya bekerja. Saya bukan pemalas. Saya datang pagi, bangun sebelum subuh. Pekerjaan baru selesai sekitar pukul 9 malam. Itu pun tidak selalu begitu. Kadang saya harus memasak, mencuci piring.
saya lakoni dengan ikhlas dan gembira. Saya tahu diri sebagai pelayan dari tanah seberang, saya tidak bisa pernah menuntut macam-macam. Yang harus saya lakukan adalah bekerja dengan rajin, tidak mengeluh. Semua kondisi saya terima, Mudasir. Setahun saya terima gaji. Kamu tahu sendiri, Mudasir. Sebagian saya tampung, saya kasih tabungan, sebagian lagi saya kirim ke kampung. Kamu menulis di surat, kamu sudah menerima kiriman duit dari saya. Kontrak kerja saya 5 tahun. Saya bertekad di tahun kelima saya pulang kampung dengan membawa uang sebanyak mungkin agar kita bisa membeli beberapa petak sawah untuk modal hidup di masa depan. Kami Mudasir, suatu malam majikan lelaki mendatangi saya. Tampak mabuk dia membuka kamar, menutupnya kembali, lalu duduk di pinggir ranjang dan menatap saya dengan diam. Buru-buru saya duduk di kepala ranjang dan menatap dia dengan mata heran. Saya tidak sempat bertanya, lebih tepatnya takut. Ya, saya tidak sempat bertanya apa maksudnya masuk kamar saya. Tapi sebagai perempuan, hati saya berkata, ada sesuatu yang tengah menggoda majikan saya ini. Lalu saya mulai ketakutan. Keringat dingin mengucur deras. Dia berbaring, memberi isyarat tangan kepada saya agar saya berbaring di sampingnya. Saya menggelengkan kepala. Saya ketakutan. Dia melotot. Dia memberi isyarat tangan lagi kepada saya agar saya segera berbaring di sampingnya. Tapi saya tetap menggelengkan kepala. Dia bangkit. Saya pikir dia berniat menerkam saya. Saya sudah siap. Saya sudah siap memukul jika hal itu dia lakukan kepada saya. Tapi untunglah Mudasir, hal itu tidak terjadi kepada saya. Dia bangkit, menatap saya dengan mata menyala. Lalu berjalan menuju pintu, menutupnya kembali dengan keras. Terdengar suara langkah kaki semakin menjauh. Saya menghela nafas panjang dan menangis. Saya bersyukur kepada Tuhan karena pada malam itu tidak terjadi apa-apa kepada saya. Ya, saya selamat dari perkosaan majikan. Saya mengunci pintu dan menangis sampai subuh. Mudasir, barangkali itulah satu-satunya kesalahan saya, menolak hajat majikan. Itu makanya saya disiksa, dipukuli, dihajar begini. Siksaan memang tidak segera saya alami. Maksudnya, pada bulan ke-13 semua berjalan normal. Tapi bulan ke-16, pada bulan itulah masa depan saya ditentukan. Anak lelaki majikan mengeluh kehilangan uang. Begitu pula anak perempuan mereka. Lalu majikan lelaki juga mengeluh kehilangan uang. Kali ini jumlahnya sangat banyak. Sayalah kambing hitam yang harus dikorbankan. Ya, saya dipukuli, bertubi-tubi dengan setikaan panas. Karena pada saat itu saya sedang menyetrika. Saya berteriak kesakitan, sakit, sakit. Tapi tidak ada yang mendengar. Dan di hari itu pula lah saya disiksa, diseret, dan disekap di penjara ini. Memang aneh. Ya, penyiksaan ini sungguh tidak jelas konsepnya, tapi kenyataan. Penyiksaan ini sungguh benar-benar bukan impian.
tapi saya mengalaminya. Ada apa sebenarnya dengan majikan saya? Ada apa dengan mereka? Bangsa yang sekarang ini menampung banyak para pekerja dari Indonesia. Dulu, kita saudara serumpun senantiasa menjaga sopan santun, saling menghormati, dan banyak belajar dari kita. Bahkan, mereka pun pernah mengangkut para cendekiawan kita untuk mengajari mahasiswanya. Tentu dengan iming-iming yang sangat besar, gaji yang sangat besar. Dalam tempo singkat, mereka menjadi bangsa yang kaya raya. Mereka tidak lagi belajar dari kita. Mereka jauh lebih maju. Lalu, mereka mulai menanam modal di mana-mana dan menerima jenis berbagai modal lainnya. Puluhan ribu tenaga kerja mereka bawa masuk karena memang dibutuhkan. Pekerjaan berat bukan lagi pekerjaan dari mereka. Para imigran lain mengerjakannya. Pekerjaan mereka terutama mengurusi bisnis dan kemajuan diplomasi politiknya sambil mencaplok negeri tetangganya selangkah demi selangkah. Mereka berani membuka kasino dan dengan pajaknya yang sangat besar dipakai untuk membangun negeri ini. Sukses bertubi-tubi bikin rasa percaya diri mereka semakin besar. Lahir orang-orang pintar, diplomat-diplomat handal. Tapi mereka sadar mereka tidak mempunyai kesenian dan kebudayaan asli. Semua bersumber dari negara kita, Indonesia. Maka dengan uang, mereka mulai mengangkut para seniman. Tentu tugasnya menciptakan kesenian baru agar bisa dianggap sebagai asli dari tanah mereka. Tidak puas dengan itu, mereka rela mencuri kesenian flora dan fauna dan dengan sangat yakin diakui sebagai milik mereka. Kini mereka ibarat orang kaya baru yang bisa membeli apa saja. Mereka tak lagi takut hukum. Bukankah uang bisa membuka mulut hukum? Di zaman modern ini, mentalitas majikan yang berkuasa penuh terhadap tenaga kerja muncul lagi. Mereka mengibaratkan diri sebagai penguasa Romawi, penguasa ribuan budak, dan dengan sangat yakin mereka merasa bisa menyakiti dan membunuh semua budak itu. Udah sih, kenapa kamu tidak percaya cerita saya? Demi Tuhan saya bersumpah saya masih suci. Tidak ada lelaki lain yang bisa merenggut kesucian saya. Dan jika hal itu terjadi, saya bisa bunuh orang atau bunuh diri. Itu tekad saya. Lelaki satu-satunya bagi saya adalah kamu, Mudasir. Saya sesuci Dewi Sinta. Janganlah kamu jadi Rama yang menyepelekan kesucian Sinta. Saya tetap setia dan sampai kapanpun akan menjaga kesetiaan itu. Meskipun saya harus rela berkorban nyawa, percayalah kepada saya, Mudasir. Percayalah kepada saya. Jangan pergi, Mudasir. Jangan berpaling. Jangan tinggalkan saya. Saya butuh kamu. Nyata atau hanya hewan, itu tidak penting lagi. Yang saya butuhkan adalah kamu. Meskipun kamu tidak nyata, kamulah satu-satunya harapan bagi saya. Saya juga tahu kamu marah karena langsung saya tinggal pergi bekerja di negeri ini. Padahal kita baru menikah 3 bulan. Tapi mana mungkin di negeri sendiri saya bisa mendapatkan penghasilan sebesar bekerja di negeri ini. Berapa penghasilan para pekerja di Jakarta? Di negeri
sudah menghitung semuanya. Saya yakin bisa menahan semua godaan. Seberapa besar godaan itu? Ajaran agama jadi pegangan, nasihat orang tua, terutama ikrar pernikahan kita, Mudasir. Banyak tambahan yang membentengi saya, sehingga saya tidak jatuh ke dalam maksiat. Lakon saya terjadi di dunia nyata, bukan di dunia maya, bukan di layar putih. Saya Atika, bukan bintang film. Mudasir, bagaimana Pak Bapak di kampung? Mereka sehat-sehat? Encok Bapak sudah sembuh. Saya pernah kirim uang, jumlahnya lumayan besar. Bapak bisa berobat ke dokter menggunakan uang itu. Asma emak, apa masih sering kambuh? Saya pernah kirim alat hisap. Ingat, alat itu sangat bermanfaat jika semuanya kambuh. Lagi pula, uang yang saya kirimkan juga cukup untuk membeli tablet-tablet kodian. Maksudnya, tablet-tablet yang dijual paten dari dokter, bukan tablet kodian yang murah. Saya yakin asmanya bisa sembuh. Mudasir, kamu dengar? Ada langkah orang menuju ke sini. Tunggu sebentar, Mudasir. Tolong, ada orang di sana, tolong. Saya butuh pertolongan. Dengar teriakan saya, tolong. Jangan pergi, berhenti. Dengar teriakan saya. Saya butuh pertolongan, tolong. Jangan pergi, tolong. Jangan pergi, tolong. Tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Mudasir, Mudasir. Kemana kamu, Mudasir? Kamu juga pergi. Mudasir, Mudasir. Mudasir, kamu juga pergi. Mudasir, saya ditinggal sendiri. Saya sudah habis. Bagaimana saya bisa bertahan? Tidak ada siapa-siapa lagi. Bahkan bayangan suami pun ikut pergi dan meninggalkan saya. Dia tidak sudi menemani saya lagi. Dia meninggalkan saya tanpa pesan. Saya rela mati jika harus mati. Tapi saya harus menceritakan terlebih dahulu peristiwa yang saya alami. Saya tidak rela mati jika tidak ada orang tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada saya. Kesalahan saya harus dijelaskan. Siksaan yang saya alami juga harus dijelaskan. Manusia diciptakan dengan derajat yang sama. Tidak ada manusia yang bisa menyakiti manusia lain. Nasib manusia tidak bisa ditentukan dengan manusia lain. Hanya Tuhan yang Maha Esa yang bisa menentukan nasib manusia. Saya disiksa. Saya dihajar tanpa penjelasan. Adilkah itu? Tapi terus terang, saya sudah lelah meminta tolong. Sudah berapa ratus kali saya minta tolong, tapi tidak ada yang datang, tidak ada yang menolong. Apa ada orang yang merasa kehilangan saya?
punya wibawa. Kita seringkali dilecehkan tanpa bisa membela diri. Kita sering diabaikan, jadi bahan tertawaan.